Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintar Sabtoputro. Saya mahasiswa PPG Prodi IPA dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Dan ini adalah kartu uji kinerja yang saya miliki. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang arus listrik yang digunakan sebagai tugas akhir uji kinerja PPG tahun 2020 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kalau suara gini, suara Ustadz jelas gak Zahra? Kalau Ustadz gak usah megang mic kayak gini. Dengar gak ya Zahra? Kalau gini, jelas gak suaranya? Jelas Ustadz. Jelas ya? Ya alhamdulillah ya. Daripada megang. Oke Zahra, nanti kameranya kayak gitu ya Zahra ya. Di on kan terus. Talita minta tolong dong Talita. Semuanya kamera di on kan ya Talita. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Lapa, juga lapa. Mic-nya dimatiin nggak apa-apa. Kalau kamera tetap on terus ya. Gimana kabarnya Zahra? Ya Ustadz, alhamdulillah baik Ustadz. Baik Zahra ya. Tadi pulang itu jam berapa? Pulang zonasi? Di rumah Zahra Ustadz. Oh di rumahnya Zahra toh. Oke ya. Assalamualaikum Matar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Tar ya? Alhamdulillah. Tes kamera dulu ya Tar ya, silahkan tes kamera dulu. Oke, ini sedang Ustaz berbagi layar. Oke ya. Udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Oke, Nana, kita bersih dulu ya sebelumnya. Silakan dari Mumtazah. Hadir Ustadz. Berikutnya Devina. Hadir Ustadz. Berikutnya Jihan. Hadir Ustadz. Faren. Naufal Arfan. Hadir Ustaz. Zen. Hadir. Azhar. Hadir. Atar. Hadir Ustaz. Fakih. Hadir. Rizky. Hadir Ustadz. Ela. Hadir Ustadz. Safa. Hadir Ustadz. Lava. Talita. Hadir Ustadz. Anissa. Bintang. Ustaz mau tanya nih, masih ingat nggak kalian waktu menyalakan lampu di ruangan rumah? Yang dilakukan apa waktu menyalakan lampu di ruangan rumah? Menekan saklar. Ya, menekan saklar ya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Pakai suara pakai suara smartphone. Oh, pakai suara smartphone. Ya, yang menekan tombol saklar tersebut, ada berapa jumlah lampu yang menyala? Satu. Oke, 1. 2 lampu Ustaz. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain? Lampu di seluruh ruangan. Ya, Rizky menjawab lampu seluruh ruangan ya. Nah, kenapa tadi kok jawabannya berbeda-beda? Ada yang bilang yang nyalanya cuma 1 lampu,
ada yang nyalanya 2 lampu, ada yang bilang Mungkin dalam satu rangkaian jumlah lampu betul, Ustaz. mungkin dalam satu rangkaian jumlah lampunya beda ya Rizky. Ada pendapat lain? Mungkin bentuk instalasi listriknya untuk yang membuat jumlah lampu berbeda-beda. Oke, mungkin karena rangkaian listriknya yang membuat jumlah lampu yang menyala berbeda-beda ya. Nah, pendapat aku. Berbeda. Ya. Ada lagi yang punya pendapat sekalian? Dari yang kita bahas tadi tentang saklar, ada nggak hubungannya dengan rangkaian listrik tertutup atau rangkaian listrik terbuka ketika kalian tadi menyalakan lampu dengan saklar tadi? Ada sih, tapi belum paham juga. Oke, ada ya Faren, tapi Faren belum begitu tahu. Kemudian yang lain? Belum pernah dengar sih, Ustaz, tapi mungkin ada hubungannya. Oke, ada hubungannya ya. Kira-kira menyalakan saklar tadi. Jadi ada hubungannya sama terbuka sama. Oke, nah anak sekalian, agar kalian paham terkait pertanyaan yang tadi Ustadz sampaikan, maka pertemuan ini nanti kalian akan mempelajari tentang materi arus listrik. Berikutnya anak-anak, ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama, kalian bisa melakukan merancang sebuah rangkaian listrik sederhana. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendeteksi keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian sederhana. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian juga dapat membandingkan suatu rangkaian listrik terbuka dan tertutup pada rangkaian sederhana. Gitu ya. Siap. Nah, kemudian ini ada kilas garis besar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi nanti anak-anak yang pertama masuk pada kegiatan awal ini nanti ya. Kegiatan awal nanti ada pretest ya. Anda bisa mengetahui agar Ustadz mengetahui kemampuan awal kalian ya. Biar Ustadz mengetahui sejauh mana kalian kenal rangkaian listrik sederhana ya, rangkaian listrik terbuka dan juga rangkaian listrik tertutup. Nah, kemudian yang kedua nanti kita masuk pada kegiatan inti ya. Kegiatan inti nanti kalian ada pengamatan video. Terus dari video itu identifikasi masalah ya. Nanti bisa kalian sampaikan pertanyaan terkait video tersebut. Kemudian yang ketiga kalian akan mencari data ya untuk menjawab pertanyaan kalian tadi. Nanti kalian akan melakukan sebuah praktek membuat rangkaian sederhana. Nah, kemudian dari situ nanti kalian boleh saling bertukar ya pada pengolahan data ini. Kalian boleh bertukar pikiran, boleh pendapat antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian nanti ada verifikasi ya, kalian mempresentasikan hasil praktek kalian dan ada kesimpulan ya. Nanti harapannya salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini. Nah, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Oke. Nah, masuk pada kegiatan yang pertama ini nanti ya. Tadi kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk awal ini biar Ustadz mengetahui kemampuan kalian, kalian boleh mengerjakan latihan berikut ya. Akan dikerjakan latihan soalnya. Untuk linknya saya share di grup WhatsApp ya. Ya. Nah, ini edisi nama, kelas, nomor absen. Kemudian silakan dikerjakan. Ini udah ada yang ngirim ini. Ya. Kok ngegas? 15 ini. Aza. Masya Allah, Mas Bapak. Oke. Ustazah, siapa lagi nih? Kuning sudah masuk, Ustaz? Sudah masuk semua ya. Jadi harapannya dengan mempelajari nanti kalian jangan orang-orang ya ilmu yang telah kalian pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya
ada listrik yang rusak ringan ya, atau sebuah peralatan elektronik yang rusak. Nah, dari situ tentunya kalian bisa mengetahui ya penyebab kerusakannya apa, kira-kira rusaknya bagian apa, seperti itu. Nah, berikutnya anak-anak, Ustadz punya sebuah video nih ya. Silahkan disimak video berikutnya nanti dan dicermati ya. Ya, Pak. Kalau ada pertanyaan tersebut, silakan ditulis terlebih dahulu, disampaikan di berikutnya anak-anak sekalian, tadi kan kalian sudah menyimak video yang ditampilkan Ustadz ya. Nah, tentunya ada hal yang ingin kalian sampaikan terkait video tadi. Oke, saya persilahkan untuk kalian menyampaikan video tadi, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau tanya terkait video tadi. Silahkan Kuni. Kenapa waktu satu saklar ditekan, lampu yang nyala bisa lebih dari satu gitu? Oke, kenapa ketika saklar ditekan, lampu nyala lebih? Bisa lebih dari satu. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Silahkan yang lain kalau ada mau menyampaikan lagi. Ustadz, Ya, kalau ya lampunya itu yang menyala itu karena ada listrik yang mengalir ya? karena ada listrik yang mengalir. Oke, apakah lampu yang nyala itu karena ada listrik yang ngalir itu ya? Oke, itu pertanyaan dari Mumtaza. Oke, bagus pertanyaannya Mumtaza. Silahkan. Ya, silakan. Kenapa lampu tersebut tidak dapat menyala? Padahal semua kabel sudah tersambung. Oke, pertanyaan dari Fakih. Kenapa kok lampunya nggak nyala ya? Padahal semua kabelnya sudah terkoneksi. Nah, kenapa masih aja nggak nyala? Ada lampu yang nggak nyala. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Kenapa semua lampu dinyalakan, ada beberapa lampu yang nyalanya menjadi redup? Oke, Faren ya. Jadi ketika dinyalakan, ketika lampu semuanya menyala, kok ada beberapa lampu yang redup. Nah, gitu. Oke, silakan kalau ada yang tanya lagi. Silakan. Satu saklar dapat menyalakan dua lampu sekaligus secara bergantian. Nah, gimana Atar? Boleh diulang? Bisakah satu saklar dapat menyalakan dua lampu secara bergantian sekaligus? Oh iya, satu saklar itu bisa nggak untuk mengendalikan dua lampu sekaligus gitu ya, secara bergantian nyalanya. Oke, silahkan kalau ada yang tanya lagi. Itu Ustaz, kalau salah satu lampu pada rangkaian, apakah lampu yang lain akan ikut mati juga? Oke, kalau ada lampu yang rusak itu mempengaruhi nggak ke rangkaian yang lain gitu ya? Itu pertanyaan dari Devina. Oke, silahkan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Apakah lampu tidak menyala tersebut karena tidak dialiri arus? Oke, Rizky menanyakan lampu yang nggak nyala itu apa gara-gara tidak dialiri arus
Ada lagi yang mau tanya silahkan. Ustaz beri kesempatan yang luas ini ya. Apa perbedaan seri dan paralel? Apa perbedaan seri dan paralel gitu ya? Oke, silahkan. Kalau ada yang lain mau tanya lagi? Ustaz, Ya. pada ketika ada lampu yang lain juga ikut mati. Pada rangkaian tadi ketika ada lampu yang mati, Apa yang lain ikut mati? apa yang lain juga ikut mati? Oh ya, oke. Pertanyaannya Jihan ini ya, pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Kenapa waktu semua lampu dinyalakan ada beberapa lampu yang nyalanya menjadi redup? Oh iya, ini pertanyaannya hampir pertanyaan yang tadi ya. Jadi kok ketika semua lampu nyala kok tapi tampilannya lampu itu ada yang Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, berikutnya agar kalian bisa menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh kalian dan juga teman-teman kalian yang lain tadi, maka pada sesi ini nanti silahkan kalian untuk melakukan percobaan ya. Nah, kalian boleh merangkai suatu rangkaian sederhana ya, sesuai dengan kalian, tentunya dengan panduan KPD yang sudah Ustadz bagikan ya. Nah, nanti silahkan kalian berkreasi sesuai dengan ide kalian masing-masing ya. Tapi tetap panduannya sesuai dengan LKPD yang sudah Ustadz berikan. Begitu ya. Oke, siap. Nah, silahkan ya, mulai dicoba. Silahkan mulai untuk dirangkai ya. Ya, kita merangkai dulu. Ya, silahkan merangkai dulu. Ustaz, ini sebenarnya pertamanya bisa sambung dulu ya Ustaz? Gimana pertanyaannya? Sebenarnya kan disambung dulu sebagai awal, begitu ya Ustaz? Iya. Diana dari sekarang ke Dian. Dian kemana tuh guys? Gak ribet banget Ren. Apa? Silakan Dian. Sebenarnya Ustaz. Ya Allah, kabelnya. Bentar Ustaz, saya cari kabel dulu. Oke, Uni mau nyari kabel dulu. Ini biar kabelnya nempel apa? Lampunya pecah. Pakai ini. Ya Allah, itu nggak kabel yang lampunya pecah. Ustaz, kalau kabelnya seperti ini, Ustaz, dipotong nggak apa-apa kan tengah-tengahnya? Iya, boleh dipotong tengah-tengahnya. Ya ini biar kabelnya nempel pakai apa? Aku pakai isolasi. Pakai isolasi di kayak ini kayak punya aku. Dilihat. Pakai korek. Pakai korek. Ya. Pakai korek. Ya. Bisa sih. Ya. Sama rapi. Pakai isi. Lihat. Oke. Nah, silakan berdiskusi nggak apa-apa ya. Ini sambil saya nilai ya. Ini aktivitas kalian saya nilai. Jadi semua kamera tolong di-on-kan ya. Biar Ustadz bisa menilai aktivitas kalian. Untuk mic-nya di-off-kan dulu, kameranya yang di-on-kan. Silahkan. Kuning sudah on, Ustaz. Jangan cuma yang itu yang di-on. Kan ya. Us, saya udah onin Us. Tapi kok nggak ada gambarnya Us? Udah dar. Ya. Ini biar kabelnya nempel pakai apa? Saya pakai isolasi. Itu rangkaiannya biar kabelnya rapi gimana ya? Punya aku lepas terus itu. Ditempelin pada papan ujian atau potongan kardus biar lebih kuat. Baterainya harus 2 ya, Tak? Ini aku pakai 1. Punya aku Ini aku pakai 1. Punya aku pakai 2. Agar kabel pada lampu tidak lepas pakai apa ya? Kok lampuku mati terus ya, Us? Fitting, lampunya jadinya nggak mudah lepas kabelnya. Fitting, fitting. Oke. Ya paham? Yang kuning itu kan? Iya, kuningnya. Coba. Punya Rizky Ya, pakai fitting ya. Nah, ini oke.
Coba rangkaiannya dilihatkan ke kamera ya. Untuk rangkaiannya dilihatkan ke kamera. Dimulai dari siapa ini? Silahkan dimulai dari kuning. Ditampilkan dulu ke kamera kuning. Ini nak mulai dari punya Ustadz ya. Nih. Ya, wah, bagus banget. Berburu-buru. Punya Ustadz ya. Hasilnya tidak begitu memuaskan. Nah, ini punya Ustadz bisa nih. Ini punya kuning, Ustaz. Oke, silakan berikutnya punya kuning. Iya, Ustaz, sudah. Dinyalakan kuning. Sudah. Sudah. Coba lampunya nggak kelihatan kuning. Oh iya, sebentar, Ustaz. Mati nyala itu. Kok ini? Oke, itu rangkaiannya kuning ya. Oke. Kalian jangan guyon. Wah, Urutan nilai ya. Oke. Punyanya Mumtazah, coba lihat punyanya Mumtazah. Mumtazah silahkan diperlihatkan ke kamera Mumtazah. Oh iya. Nah itu kuning itu. Mumtazah. Nah, bagus kuning. Nah ini nyala hebat sini. Silakan Mumtazah. Diperlihatkan ke kamera Mumtazah. Sudah, Ustaz. Nih, kelihatan nggak, Ustaz? Nggak kelihatan. Mana Mumtazah? Ini Ustaz yang Mumtazah. Oke. Berikutnya Devina. Ini Ustaz, punyanya Devina, Ustaz. Oke, bagus. Jihan, punyanya Jihan mana punyanya Jihan? Ini Ustaz. Wow, mantap ya. Berikutnya Faren. Ini Ustaz. Biasa wali. Oke. Ustaz, bagus banget. Bagus, oke, bagus. Bisa dinyalakan Faren? Oke. Ini kok Oke, bagus. Ustaz, lampunya yang nyala. Oh iya, ada lampunya yang nyala sedikit ya. Bisa dicek. Nanti temennya berbagi tuh kenapa yang dihadapin Faren. Naufal Arfan. Ini punya saya Naufal Arfan. Ya. Ya Naufal Arfan. Oke, bagus. Berikutnya Zen. Ya Pak. Mana? Tunjukkan Zen. Halo. Ya. Ini punya Zen Tat. Oke, bagus. Pak Azhar. Ya, ini punya saya Ustaz Azhar. Oke, bagus Azhar. Atar, silakan Atar. Ini punya Atar Ustaz. Oke, bagus sekali Atar. Pakai. Lihat. Nyasar Tat. Lip. Nggak pakai Tat. Oke, bagus sekali pakai. Rizky, berikutnya Rizky. Coba lihat ke Rizky. Ini Ustaz. Ini Rizky, Ustaz. Nah ini Rizky. Masya Mana Allah. Rizky? Oke. Masya Allah, Sudah Mas Rizky. lihat semua yang punya Rizky. Lihat terus. Masya Allah. Oke, semuanya sudah menampilkan karyanya ya. Nah, tadi sudah Ustadz nilai ya untuk karya kalian. Nah, berikutnya silahkan kalian melakukan kegiatan yang ada di LKPD ya. Terbuka itu mati apa tutup Bos? Terbuka itu mati apa tutup? Terbuka itu putus kan, Ustaz? Oke, terbuka itu putus. Itu off. Off. Ya, off. Tertutup on. Tertutup on. Oke sip. Tertutup on. Ya. Terbuka off. Oke. Mati. Terbuka itu mati. Pakai. Nah. Oke. Jadi tadi dari sampaikan ya temannya. Jadi tertutup itu on. Jadi itu ketika tertutup itu on. Nyambung ya. Ketika terbuka berarti pas posisinya off gitu ya tadi pendapatnya. Oke. Jarum itu konduktor ya?
Menurut sumber internet yang saya baca, iya, meskinya nanti lampu tetap nyala. Berarti seperti pada saat saklar kondisi on ya? Iya, hanya saja diganti dengan jarum. Ayo Putri. Ini kok punya saya kok waktu kondisi tertutup ada satu lampu yang mati ya, tapi Kemungkinannya kabel pada lampu itu lepas. Kalau nggak nyala lampu yang rusak, coba diganti sama lampu yang lain. oh gitu ya. Makasih Far. Ya, sama-sama. Oke, sudah diisi semua ya untuk diskusinya, sudah terisi semua pengamatannya. Tabelnya, silakan tabelnya dilengkapi. Kemudian di situ juga ada diskusi ya. Nah, diskusinya silakan diisi ya. Sudah selesai semua? Oke, berikutnya ini Ustadz pengen kalian menyampaikan hasil dari prakteknya tadi ya. Nah, silahkan satu anak untuk menyampaikan dulu hasil dari praktikumnya tadi ya. Silahkan, dari siapa dulu ini? Atar ya. Oke, silahkan Atar. Hasil pengamatan, tabel pengamatan, saklar 1 terbuka, saklar 2 dan saklar 3 tertutup. Kondisi lampu 1 mati, lampu 2 menyala, lampu 3 dan 4 menyala. Tek jenis rangkaian listrik, lampu 1 terbuka, lampu 2, 3 dan 4 tertutup. Penjelasan, saat saklar 1 kondisi terbuka maka arus listrik tidak dapat mengalir pada lampu 1 sehingga lampu 1 mati, sedangkan lampu yang lain tetap menyala. Pengamatan kedua, saklar 1 kondisi tertutup, saklar 2 kondisi terbuka, saklar 3 kondisi tertutup. Kondisi lampu 1 menyala, lampu 2 mati, lampu 3 dan 4 menyala. Jenis rangkaian listrik, lampu 1 tertutup, lampu 2 terbuka, lampu 3 dan 4 tertutup. Penjelasan, saat saklar 2 kondisi terbuka maka arus listrik tidak dapat mengalir pada lampu 2 sehingga lampu 2 mati, sedangkan lampu yang lain tetap menyala. Pengamatan ketiga, saklar 1 kondisi tertutup, saklar 2 kondisi tertutup, saklar 3 kondisi terbuka. Kondisi lampu 1 dan 2 menyala, lampu 3 dan 4 mati. Jenis rangkaian listrik, lampu 1 tertutup, lampu 2 tertutup, lampu 3 dan 4 terbuka. Penjelasan, saat saklar 3 kondisi terbuka maka arus listrik tidak dapat mengalir pada lampu 3 dan 4 sehingga lampu 3 dan 4 mati, sedangkan lampu yang lain tetap bisa menyala. Pengamatan ketiga, saklar 1 kondisi tertutup, saklar 2 dan saklar 3 diganti dengan jarum atau peniti. Kondisi lampu 1 menyala, lampu 2, 3 dan 4 menyala. Jenis rangkaian listrik, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 dalam kondisi tertutup. Penjelasan, saat saklar 2 dan 3 diganti dengan jarum maka arus listrik tetap mengalir kepada lampu 2 dan lampu 3 sehingga semua lampu tetap pada kondisi dalam menyala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, oke. Silahkan, mungkin ada yang mau tanya terkait dari presentasinya si Atar tadi, silahkan. Waktu cuma saklar dalam kondisi tertutup, ada nggak kemungkinan lampu dalam kondisi? Oke, silahkan Atar. Oh, bisa jadi karena ada beberapa faktor penyebab lampu mati meskipun dalam rangkaian kondisi tertutup seperti ketika energi baterai habis atau ketika komponen lampu rusak. Oke. Nah, berikutnya silahkan ya. Itu tadi udah ada penampilan dari Atar ya, sudah ditanyakan sama Jihan tadi. Nah, berikutnya silahkan kalian menyampaikan yang hasil diskusinya. Ya, silahkan satu. Siapa ini? Rizky. Ya, Rizky, silakan Rizky. Jawaban diskusi nomor 1 adalah
Menurut saya, satu saklar digunakan untuk mengendalikan satu lampu dalam sebuah ruangan sehingga lampu ruangan dapat dikendalikan sesuai kondisi yang dibutuhkan. Jawaban diskusi nomor 2 adalah yang pertama saya lakukan adalah dengan melakukan pengecekan arus pada persambungan kabel yang terdapat pada rangkaian, yaitu menggunakan tes pen. Jika lampu indikator tes pen menyala, maka harus dalam rangkaian tidak bermasalah. Langkah yang kedua dengan mengecek kondisi lampu dengan menggunakan rangkaian listrik yang lainnya untuk mengetahui apakah lampu tersebut masih dalam keadaan kondisi yang baik. Nomor 3, agar dapat menyala secara otomatis, maka saya menggunakan saklar sensor cahaya yang dapat menyalakan lampu secara otomatis, sehingga lampu dapat menyala dan mati sendiri. Menghemat pengeluaran lampu, ruas jalan menggunakan satu saklar otomatis, dirangkai seri. Rizky membacakan diskusi pada LKPD tadi. Nah, silakan menyampaikan pertanyaan terkait diskusi dari Rizky tadi. Tadi disampaikan rancangannya ya, dibuat secara seri agar tabel yang digunakan lebih hemat. Kelebihannya apa? Bagaimana kalau ada salah satu lampu yang mati pada rancangan tersebut? Ya, kelebihan kabel yang digunakan lebih hemat dan lebih praktis. Kelemahannya jika ada salah satu lampu yang mati, maka solusinya harus dilakukan pemeliharaan secara rutin. Oke, itu ya. Nah, yang disampaikan Rizky bagus. Berikutnya, Ustadz pengen salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan ya. Ya. Kesimpulan dari semua langkah pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Apa kesimpulan kalian terkait dengan rangkaian yang sudah kita buat tadi dan juga LKPD yang sudah kalian lakukan? Silakan salah satu untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, saya di sini kini akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, maksudnya nanti masih lanjut ya. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat dilalui arus listrik karena semua kabel semua kabel rangkaian itu dapat terhubung sehingga lampu dapat menyala pada rangkaian tertutup. Sedangkan rangkaian terbuka tidak dapat dilalui arus listrik karena ada beberapa bagian yang tidak tersambung sehingga lampu dalam rangkaian terbuka dalam kondisi mati. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana rangkaian terbuka itu maksudnya adalah rangkaian yang terputus atau off. Dan kebalikannya, rangkaian tertutup merupakan rangkaian yang tersambung atau dalam kata lain ada rangkaiannya on gitu, menyala seperti itu. Oke, bagus sekali. Itu tadi kesimpulan dari Kuni ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya terkait kesimpulan Kuni tadi. Silakan Jihan. Taunya rangkaian tertutup atau terbuka itu dilihat dari mana? Nah, kalau yang itu kita bisa lihat dari ada atau enggaknya gitu, adanya arus dalam rangkaian tersebut itu ada atau tidak. Jadi kita bisa lihat dari situ, Jihan. Lebih lihat dari lampunya. Kalau kondisi lampunya nyala, berarti ada arus mengalir tuh kan. Nah, kalau lampunya mati, ya itu berarti otomatis tidak ada arus listrik yang mengalir. Karena lampu kan untuk menyala butuh ada aliran arus listrik kayak gitu. Oke, bagus sekali jawabannya dan pertanyaannya ya. Silahkan, ada lagi yang mau menanyakan? Saya. Meskipun dalam rangkaian terdapat arus, akan tetapi lampunya rusak, kan sama aja, nggak bisa nyala. Nah, beda lagi kasusnya kan. Kalau lampu rusak, itu kan berarti termasuknya rangkaiannya kan terbuka, gitu. Kok bisa? Oh iya, Rusak dari mana? Astagfirullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya, Tar ya. Lampu rusak itu karena ada komponennya yang terputus, sehingga jadi awalnya rangkaian dalamnya itu kondisinya tertutup, rangkaiannya tersambung, jadi nyala harusnya, tapi berubah menjadi kondisi rangkaian terbuka, jadi terputus dan akhirnya mati. Insya Allah paham. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari
kuning. Oke anak-anak, Ustadz mau nambahin sedikit nih ya, terkait dengan rangkaian tertutup dan rangkaian. Bahwasanya intinya pada rangkaian tertutup ya itu rangkaian terdapat yang namanya arus listrik yang mengalir ya. Tandanya apa? Adanya arus listrik yang mengalir. Nah, lampu pada rangkaian tersebut menyala seperti yang disampaikan Kunira. Berikutnya, kalau rangkaian terbuka, maka rangkaian tersebut tidak ada arus yang tandanya tidak ada arus yang mengalir. Kondisi lampunya dalam keadaan mati. Nah, itu berarti tidak ada arus yang ya. Kecuali kasusnya beda tadi ya, kalau ada lampu yang putih. Nah, kalau lampunya normal, ketika lampu tidak menyala, berarti tidak ada arus listrik. Berikutnya anak-anak ya, ada yang ingin menyampaikan terkait pengalaman belajar hari ini? Silahkan. Mumtazah, Ustaz. Ya, silahkan Mumtazah. Alhamdulillah dari pembelajaran hari ini saya mendapatkan ilmu yang baru terkait perbedaan rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Sehingga saya merasa bersyukur dianugerahi akal oleh Allah sehingga ilmu ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan terkait pengalaman belajar hari ini? Saya Ustaz. Ya, silahkan Rizky. Alhamdulillah pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Alhamdulillah. Sangat bersyukur pada Allah SWT sehingga ilmu ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah ya, oke. Oke, baik anak-anak. Berikutnya silakan kan puasi ya, yang linknya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp ini linknya sudah didapatkan ya untuk dikerjakan. Kemudian jangan lupa ya ya. Nah, lewat tuh ya tetap dikumpulkannya aja nanti ya, nanti bisa dititipkan lewat yang ngajar waktu paham semuanya? Paham, Ustaz. Paham. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang rangkaian listrik ya, yang tentunya lebih menarik. Tapi baiknya anak-anak ya terkait dari buku atau dari internet terkait apa itu rangkaian listrik. Nanti mudah dalam memahami materi. Baik. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini pembacaan bersama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.